kembali lagi ke channel Andri Motor Group nih. Nah, jadinya hari ini kita mau update stok, Mas. Sebenarnya ini stoknya bukan yang baru-baru banget. Cuman karena belum masuk mobil baru lagi, Mas. Jadi kita review yang mobil lama ya. Cuman ini kita belum sempat ya. Gitu. Ntar next, mungkin besok atau lusa, Mas, kita bakal next videonya itu bakal nge-review mobil Pajero 2014. Gue jadi baru aja mau masuk Pajero 2014 Dakar warna hitam. Itu buat mungkin next vlognya ya, kita bahas mobil itu. Oke, jadi di sini gue mau bahas mobil Wuling Almas yang tipe Lux 1500 cc turbo, tapi yang 5-seater. Gitu ya. Jadi mobil ini tuh ada varian yang 5-seater, ada varian yang 7-seater. Gitu. Kalau kita bahas mobil Wuling ya, harganya gimana, Mas, kalau menurut Mas mobil Wuling tuh di Indonesia deh? Murah tapi second-nya jatuh. Ya, sebenarnya harganya nggak murah, Mas, dulu awal keluar. Harganya lumayan lah. Itu karena nggak murah-murah banget. Cuman second-nya tuh jatuh banget. Ya, mungkin karena brand ya, Mas ya. Karena kalau orang Indonesia itu ya dari dulu brandnya Jepang ya. Kalau nggak Eropa itu kan. Kalau misalkan mobil Cina ya kita lihat ya pasaran di Indonesia tuh lumayan hancur. Gitu ya. Jadinya tapi kalau misalkan kalian beli second ya untung. Cuman ya kasihan itu yang beli baru. Yang beli baru ngejual pasti harganya tuh hancur banget. Gitu. Makanya disarankan kalau beli mobil Cina ya beli yang second aja. Gitu ya. Karena harganya itu yang jujur yang beli baru sih emang sakit hati pasti. Karena kayak kita jujur kayak pedagang pasti nawarnya tuh murah-murah. Nggak cuma Wuling ya. Kita bicara hampir rata-rata semua mobil Cina itu harganya anjlok. Tapi ntar kita bahas sambil jalan aja. Gitu. Oke, kita lihat dari sini warna mobil ini silver, agak jarang warna silver ya Wuling ini. Tapi cat ini masih bagus banget, Mas ya. Kalau kita lihat cat ini bagus banget. Dengan mobil harga 200 jutaan, menurut gue ini fiturnya udah cukup lengkap ya. Ya cukup lengkap, ntar kita bahas di dalam. Kita bahas eksteriornya dulu. Kalau misalnya lihat dari body, kira-kira apa, Mas, pesaingnya dia, Mas? Mungkin kita bisa bilang CR-V, Mas ya? Iya, CR-V bisa, terus CX-5 bisa, X-Trail bisa. Cuman kalau sama CX-5 kayak kejauhan sih, Mas. Agak jauh ya? Jauh. Mungkin kalau sama CR-V sama X-Trail ya bisa di-compare lah. Gitu, karena kalau CX-5 harganya sih udah lumayan jauh, gitu. Terus peleknya, ini dia warnanya itu two-tone. Sini itu silver brush dan dengan dikombinasi dengan warna black glossy. Ya, black glossy. Terus lampu depannya nih sipit gitu ya. Oke lah sebenarnya modelnya sih. Karena waktu awal keluar Wuling ini emang lumayan laku, Mas, mobilnya. Ya laku banget ya. Cuman kalau sekarang ya jarang yang cari Wuling sih, Mas ya. Karena kalau gue prefer pribadi ya, jujur pribadi, kita mau pakai lama ya sebenarnya sih nggak apa-apa kalau pakai lama ya, karena tapi siap-siap aja harganya jatuh banget. Ya cuman kalau misalkan fitur lengkap juga, gitu ya. Kalau Jepang ya mungkin kalau lu pakai bentar, ya harganya sih enak sih, Mas, kalau Jepang ya. Lama bentar pun harganya ya segitu-segitu aja. Ya kita apalagi ngomong ke mobil Toyota, Honda itu tuh turunnya tuh nggak banyak, gitu. Nah ini juga tipe yang turbo, Mas. Setahu gue ini juga sekarang rata-rata ya orang tuh pakainya tuh yang turbo, Mas. Turbo Ya. ya? Ada yang nggak turbo gak, Mas? Gue lupa deh, Almas. Kayaknya semua turbo ya? Semuanya turbo, 1.5 turbo gitu. Kalau punya Mas apa itu? Convero tuh apa? Di 1500 biasa yang ada turbonya gitu. Oke. Kita lihat ke bagasi belakangnya. Nah, karena ini 5-seater, jadi nggak ada tambahan kursinya di sini ya. Gitu. Tapi kalau misalkan 7-seater pun, kalau kita lihat, Mas ya, dengan kondisi bagasi segini ya, gedenya, sempit banget. Ya, kalau misalkan mobil ini peruntukannya 7-seater, lebih cocoknya sebenarnya 5-seater sih ya. Kayak kita bilang CR-V turbo deh. Itu 7-seater menurut gue pribadi sih agak maksa sebenarnya. Terlalu sempit di bagian belakangnya. Emang cocoknya mobil kayak gini tuh ya 5-seater. Gitu. Terus kita lanjut ke interior nih, Mas. Kalau body ya oke lah, menurut gue cukup lah ya. Kita lihat ke bagian interior. Nah, kalau kita bilang sekarang mobil dengan harga 200 jutaan, ini bisa dibilang paling mewah. Mewah ya. Ya, mewah ya. Kita nyalain sini. Jadi pintunya berat nggak, Pak? Pintunya? Iya berat ya? Berat banget. Berat ya? Iya. Khasnya Wuling kayaknya, Mas. Iya, kayaknya berat. Khasnya Wuling tuh pintu berat banget. Ya. Tuh. Tapi mungkin redamnya harusnya bagus, Mas ya? Iya, harusnya bagus. Kalau misalkan pintunya berat tapi redamnya jelek sih itu parah banget sih. Gitu. Kita nyalain AC. Ini kalau orang bilang biasanya itu head unitnya model Tesla, Mas ya? Iya, model Tesla. Ini bener-bener kayak ngikutin Tesla banget. Dan banyak banget gue pernah dapat waktu mobil Fortuner, orang ganti head unitnya begini, Mas. Gitu, di upgrade jadi kayak Tesla gini. Terus gue dulu dapat Land Cruiser juga dapat kayak gini gitu. Sebenarnya agak menyusahkan, kenapa, Mas? Namanya mobil Cina ya. Ini kadang tuh loadingnya kalau awal nyala tuh agak lama untuk head unit ya. Jadi apalagi kalau kita masuk mobil nih,
kondisi mobil tuh panas banget. Mau nyalain AC tuh lama. Iya, lama. Nunggu head unitnya tuh loading dulu gitu kan. Jadi sebenarnya enak ya yang digital diputar kayak Innova, kalau enggak yang model kompor ya, tipe G. Gitu, kalau layar gini sih agak menyusahkan ya. Kadang teknologi terlalu maju tuh malah bikin orang susah, Mas. Betul ya? Ntar jadi susah apa-apanya gitu. Nah, terus di sini ada tire pressure monitornya di sini ya. Jadi ini indikatornya bannya kempes. Tapi sebenarnya nggak kempes, Mas ya? Ini nggak terlalu kempes. Nggak terlalu kempes ya, cuma dia deteksinya ban depan kanan tuh agak kempes, tapi ntar gampang tinggal gue isi angin lagi. Gitu. Mobil ini kameranya udah 360 ya, Mas ya? Yang 360 tuh. Cukup oke loh, mobil harga 200 jutaan. Barunya ini kalau nggak salah ya, gue cek itu hampir di angka 350 juta. Oke. Ya, dan sekarang ini 200 juta lebih dikit banget, Mas. Lebih dikit aja, nggak nyampe 2,5 kalau mobil ini. Ini murah banget mobil ini. Kamera 360, engine start stop button, ya kan? Terus di sini udah ada cruise controlnya juga. Cruise control udah ada, sama nih. Nah, ini dia nih. Panoramic sunroof, dia ya. Tuh. CR-V sepanjang ini sih, Mas ya, sunroofnya ya. Sepanjang ini, cuman kalau Mazda enggak. Kalau eksterior sunroof doang gitu. Jadi buat mobil Cina ya oke lah. Dia bisa menangnya di bagian sini ya, Mas. Ada sunroofnya. Gitu, dan panoramiknya. Dan ini semua elektrikalnya masih normal semua. Karena mobil ini juga kilometernya bisa dibilang kecil loh, Mas. Ya, ini mobil udah 4 tahun, sekarang berjalannya baru 25.000, Mas. Kecil. Kecil. Lihat dari sun visor plastikan. Ya, kiri kanan masih plastikan, head unitnya pun masih plastikan. Ya, head unitnya masih plastikan dan joknya pun tuh bagus. Dan plus mobil ini juga joknya udah kulit ya. Iya, udah kulit. Joknya udah kulit, terus dia speakernya pakai Infinity nih. Nah, gue nggak tahu nih, kayaknya gue pernah lihat cuman di mobil Wuling doang. Oke. Mobil Mas pakai Infinity gak? Enggak ya? Nggak dapat ya. Kayaknya mungkin Almas aja ya, pakai Infinity. Cuman jujur gue belum pernah ngetes untuk audionya tuh sebagus apa. Oke. Gitu. Terus di sini. Halo Wulingnya apa? Oh ya. Bisa nih, Mas ya? Harusnya bisa sih. Halo Wuling. Halo. Buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Ya kan? Itu ada beberapa tipe tuh yang Wuling ini tuh nggak bisa ada voice command ya, Mas. Oke. Jadi nggak semua tipe. Jadi lumayan nih, kita suruh buka kaca ya. Halo Wuling. Halo Wuling. Halo. Buka kaca sebelah kanan depan. Maaf, bisa diulang? Buka kaca sebelah kanan depan. Saya tidak mengerti. Oh, dia agak-agak ini. Buka kaca sebelah kanan. Saya bingung. Silakan dicoba berarti lagi. dia. Tutup sunroof. Halo Wuling. Halo. Tutup sunroof. Oke, menutup sunroof. Kacanya setahu gue bisa, cuman ini emang bisa kan, Mas ya? Cuman emang rada-rada aja nih, halo Wuling ini. Oke, kita lanjut ke bagian belakang dulu deh bentar. Oke. Terus kalian ditutup dia sama tirainya juga gitu. Kita bagian belakang, kita lihat dulu. Untuk bagian belakangnya oke lah. Duduknya sih masih enak, Mas. Ini lega banget loh, Mas, Lega kakinya. banget, iya. Tuh. Lega banget. Ini lega karena kan apa? Mobil ini kan ada yang 7-seaternya. Ada sevennya. Ya, jadi pas ini dibikin lega. Terus di sini ada colokan satu USB aja sih. Udah sama AC bagian belakang, sama cup holder udah gini. Cuman cup holder tuh beberapa mobil di bagian belakang tuh ada yang modelnya kayak Camry tuh sampai bawah sini, Mas ya. Ke bawah. Ya, kalau ini tuh modelnya gantung. Tapi sebenarnya kalau lebih enak dipegang kayaknya enakan gantung, Mas. Enakan gantung. Kalau misalkan di bawah, tangan kita terlalu ke bawah. Iya. Gitu. Cuman belakangnya ya nggak ada yang spesial, Mas, ya udah gitu aja sih. Yang penting duduk di belakang menurut gue enak, Nyaman ya, nyaman, joknya empuk dan kabinnya luas lah menurut gue, Oke. ya, kabinnya luas. Udah kita test drive aja, Mas, mobilnya. Oke, sekarang kita test drive mobilnya nih, Mas. Ini banyak yang bilang sih Wuling ini cukup boros, Mas ya. Iya, boros. Ya, Mas itu Wuling apa, Convero atau Cortez ya? Convero. Convero boros gitu, Mas. Lumayan sih 109 110 ya. 109 110, mobilnya 1500 ya cc-nya. Iya. Sebenarnya dibilang boros sih, Mas. Iya. Ya, 1500 cc. Itu mungkin harusnya dapat pasti di atas harus 1/10 tapi masih di bawah 1/15. Iya. Bahkan kalau bagus pun bisa di atas 1/15 ya. Iya, benar. Betul ya. Kalau ini mobil ini sempat gue cari-cari dapat di bawah 1/10 malah, Mas Iya, ya. di bawah 110. Nah, makanya gue penasaran nih, pengen cobain bener gak sih mobil ini tuh di bawah 1/10. Oke. Jadi tadi udah gue riset untuk konsumsi bahan bakarnya. Gue penasaran nih. Karena emang semua Wuling rata-rata orang bilang gitu, Mas. Iya, boros. Mobil Wuling itu boros gitu.
Terus juga kan karena ini mobil ini turbo, gue juga penasaran nih, mobil ini nge-lag atau enggak? Oke. Gitu, karena biasanya mau mobil turbo tuh beberapa ya ada yang nge-lag gitu kan. Cuman nih gue ntar mau coba pas di jalanan kosong aja. Remnya kurang enak nih nih. Oke, kita bahas dari interior. Plastik masih nggak soft touch ini ya. Cuman ininya nih bagian dashboard sini nih, atas speedometer tuh soft touch. Oke. Gitu ya. Jadi menurut gue oke lah, mobil China mungkin di tahun 2020 segini sih menurut gue udah oke ya. Udah oke. Dengan jok kulit, panoramic sunroof, head unit mirip Tesla, speedometernya tengahnya doang sih digital ya, MID-nya digital, udah ada cruise control. Modelnya sih oke, maksudnya ya nggak jelek-jelek amat sih mas gitu ya, gitu. Cuman pada saat itu ya Wuling emang terkenal dengan Almasnya, ya. Pada tahunnya setelah itu ada Wuling RV keluar ya, Wuling RV keluar, ya. Terus sekarang ada lagi Wuling Dingo sama Wuling apa satu lagi mas ya, Cloud ya. Itu harganya sih juga lumayan agak hancur mas ya, gitu. Karena mobil Cina sekarang tuh lagi berlomba-lomba untuk membuat mobil listrik, ya betul ya. Cuman kita tahu ya nggak semua orang Indonesia suka dengan mobil listrik. Karena ada aja beli tuh karena FOMO mas ya, ikut-ikutan orang atau gara-gara dia, mobil listrik nih beli, harganya hancur ya, pastinya sakit hati, gitu. Cuman ada satu brand Cina yang mobilnya itu belum bikin mobil listrik di Indonesia mas. Pernah dengar mobil merek Baik gak mas? BAIC mereknya. Ya jadi ada Baik itu BJ40 kalau boleh kasih lihat, dia modelnya itu kayak apa namanya Rubicon mas. Oh iya tahu ya, yang modelnya tuh kayak Rubicon. Nah jadi kemarin gue juga sempat ditawarin untuk membuka dealernya mas, gitu. Cuman gue masih mikir juga karena mobil China kita belum tahu untuk kedepannya mas, ya. Karena jujur gue juga kalau buka showroom pengennya ya kita long term ya. Iya long term. Kita nggak mau kayak misalkan amit-amit bicara 2-3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kita udah tutup gitu. Makanya itu menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan lah mas ya, untuk membuka mobil merek-merek brand, terutama brand China, gitu ya. Karena kemarin gue terakhir yang ke Gias itu banyak banget mas, kayak mobil merek-merek baru kayak VinFast, terus Zeekr ya, pernah dengar mas? Belum. ZEEKR Zeekr. Belum. Jadi tuh dia mobil, dia ada keluarin mobil full elektrik sih harusnya, setahu gue sih China sih rata-rata full elektrik ya. Itu modelnya kayak Alphard, kalau nggak model Lexus LM tau lah mas ya, yang gede gitu. Cuman dia jual tuh kalau nggak salah di harga 2,7 miliar. Oh lumayan. Ya, kita bicara mobil China 2,7 miliar dan baru masuk di Indonesia. Coba apa bayangannya menurut mas, mobil baru masuk Indo cuman harganya lebih mahal daripada mobil Jepang. Iya makanya ya, itu sekalian Jepang aja. Mending sekalian Jepang ya. Kalau misalkan orang punya duit segitu mas ya, harusnya orangnya ya bukan gue ngejelekin merek itu ya, harusnya lebih pintar untuk memilih brand. Ya contohnya mending beli Lexus, karena kita tahu Lexus itu lebih banyak yang cari dan marketnya itu jauh lebih bagus. Ya kita kalau mobil China itu masalah mobil China itu lebih mahal dibandingkan dengan Lexus LM350 mas. LM350 itu sekitar, kalau yang 7 seater itu sekitar 2,1 atau 2,2. Sedangkan mobil China 2,7. Mahal banget. Ya. Kita pakai setahun belum tentu masih di atas 2M loh mas. Ya. Kalau misalkan Lexus itu ya pakai setahun paling 200 juta, 300 200 lah paling udah paling banyak untuk kehilangan uangnya, maksudnya turun harganya gitu ya. Tapi kalau mobil China ya kita nggak tahu nih mas gimana ya, karena yang udah aja kita bicara, contohnya Wuling, contohnya sebenarnya merek Cina juga sih mas, Hyundai Korea. Ya mobil listriknya tuh juga hancur ya harganya ya. Ioniq 6, tau kan mas Ioniq 6 ada 5 dan 6 itu barunya sekitar dulu 1,1 atau 1,2 gue lupa deh. Sekarang ada yang jual berapa mas? 700 800, ada yang jual segitu. Sakit hati sebenarnya mas beli mobil China. Nah, makanya kalau menurut gua, kalau beli mobil China mendingan sabar dulu, nunggu beli yang second aja. Ya lebih menguntungkan sih menurut gua beli mobil second ya. Harganya jatuh, ya lumayan setengah harga. Kayak Wuling ini harga barunya sekitar 340 atau 350 tadi gua bilang. Sekarang gua jual di 200 lebih dikit aja. Gitu, nggak nyampe 230 kok mas nih gua jual. Itu menurut gua udah sangat oke ya. Dengan kondisi mobil, kilometer 25.000, eksterior cat-catnya masih bagus semua, interior juga masih mulus, yang tadi gue bilang head unit masih plastikan ya, jadi worth it mas ya. Dengan mobil 200 jutaan, kira-kira dapat apa mas kalau mobil 200 jutaan mas ya? 200 jutaan di tahun 2020 ya, HRV pun kalau tipe E ya, tipe E mungkin dapat, cuman ya beda mas, tipe E itu 1500 tanpa turbo, ya nggak ada sunroof dan teknologinya interiornya nggak secanggih ini lah, gitu ya. Kalau misalkan kita bilang HRV
yang tipe Prestige ya. Kemarin 2019 aja gue jual di angka 260 lah Oke. ya. Itu pun 260 tapi 2019. 2019. Ini 2020 2020. gitu ya. Jadi kalau misalkan lo punya duit 200 jutaan tapi pengen mobil yang fiturnya lengkap, ya boleh pilih Wuling ini Iya. ya. Cuman gua kasih tahu lo aja, kalau misalkan kalian beli mobil ini ya harganya kalian jual lagi ya, kalian tahu ya. Iya. Udah harus menerima konsekuensinya lah. Mm-mm. Kalau beli mobil China tuh kayak gimana gitu ya. Cuman plusnya kalian dapat fiturnya tuh jauh lebih mewah dibandingkan Iya, kalian beli mobil Jepang. Beli mobil Jepang dengan harga segini mungkin beberapa tahun ke depan jualnya nggak terlalu rugi, cuman ya fiturnya ya gitu-gitu aja. Iya, gitu-gitu. Kalau mobil di harga cuman 200 jutaan gitu. Nah, untuk masalah kenyamanan, joknya sih menurut gua empuk sih oke. Cuman gue bilang gue kan kurang suka kalau nyetir terlalu tinggi ya. Iya, ini masih terlalu tinggi ya. Terlalu tinggi sih. Ini udah paling rendah mas. Oke. Udah paling rendah, cuman gue ngerasa tuh kayak tinggi banget ngeliatnya. Gue biasa kalau nyetir tuh sampai nggak kelihatan kap mesinnya mas. Nggak kelihatan ya. Sampai nggak kelihatan gitu. Kalau ini masih kelihatan jelas banget kap mesinnya sampai ujung. Nah, terus kita bicara konsumsi BBM ya. Jadi kita keliling-keliling bentar 1:13 sih mas. Oke. Ya 1:13. Ini Oke karena sih. Jalannya kosong juga kok. Karena jalannya kosong ya. Kalau misalkan kita tes macet-macetan, kita nggak tahu nih. Ya dapat 1 banding berapa ya. Kalau yang gue baca-baca sih di bawah 1:10. Iya. Cuman yang udah gue rasakan gue coba sekarang 1:13. Tapi dengan kondisi ya jalan terus gitu. Kita nggak berhenti dari tadi ya. Jalan pelan-pelan. Mungkin kalau macet ya 1.9 mungkin ya mas ya. 1.9. Gitu. 1500 cc turbo boros. Boros. Jujur ya boros ya. Kalau misalkan 1500 cc turbo mungkin mesinnya setara dengan ini mas CR-V turbo, CR-V turbo, ya ya. Civic turbo. CR-V turbo itu gue pernah bawa paling irit sampai 1:17-18 itu masih dapat Oke. ya. Cuma kalau misalkan mobil ini gue nggak tahu. Nah terus kita bicara minusnya mobil ini mas ya. Oke. Jadi gue jujur pakai mobil ini sebenarnya baru kali ini sih mas. Baru Mungkin kali ini. biasanya tuh cuman pindah-pindahin mobil. Oke. Jadi gue baca sesuai artikel aja, mobil ini minusnya pintunya itu berat mas ya. Berat banget. Berat banget, ini gue bingung. Ini kalau orang nggak tahu dikira mobilnya bekas kena dempulan Iya. kali mas. Padahal emang Wuling itu pintunya berat banget. Gue nggak tahu kenapa. Nah bisa jadi karena dia bobotnya berat mobil ini, bikin mobil ini tuh jadi boros. Iya. Bener mas ini. Waduh, ada apa ini berhenti? Nggak ada apa-apa. Mobil ini jadi boros gitu. Terus adalah masalah dari apa ya tadi mas? Transmisi apa tuh tadi? Transmisi, ha. Transmisi itu apa cepat panas ya? Cepet panas ya. Cepat panas. Cuman kalau itu gue belum merasakannya Hmm. karena kita baru pakai dekat-dekat aja gitu. Oke, jadi karena mobil ini berat, kita pengen coba nih tenaganya tuh seenak apa Oke. gitu mas. Kita coba di, oh ini di S mas dari tadi ternyata mas. Kita coba gas ya. Tenaganya kalau gue bilang sih mas ya, ini sebenarnya mirip-mirip dengan CR-V turbo sih mas. Oke. Ya, CR-V turbo, Civic turbo mirip-mirip. Cuman memang gua ngerasa ini lebih nge-lag aja. Lebih nge-lag aja. Lebih nge-lag bener dibandingkan dengan CR-V ataupun Civic turbo ya, Oke. gitu. Cuman kalau lebih ngejamak kayaknya atasnya punya CR-V sih, Mas. Lebih jaga ke CR-V ya, Mas. Ya, lebih jamak CR-V. Cuman ntar deh kita coba lagi deh. Gua agak penasaran deh. Kita coba di S. Oh, aneh dia, Mas. Harus kan di S bisa ganti gigi ya. Iya, ha. Di sini D-nya yang bisa ganti Oh, di gigi. sini dia-nya. Coba ya kita coba ya dari D1 ya tenaganya. Oke. Kita udah ngerasain tadi kan pakai S nggak bisa ganti gigi ya. Iya. Kalau pakai D ganti gigi. Gua rasa kalau torsinya itu lebih ngejambak CR-V turbo deh, Mas. Oh, masih lebih jaga ke Ya. CR-V ya. Lebih ngejambak CR-V ya mungkin karena bobotnya ini. Iya, ini berat Ya. banget. Kalau di S aneh makanya di D ada bisa ganti gigi, Iya. di S-nya tuh nggak bisa. Nggak bisa. Gitu. Ya, jadi karena bobotnya ya kita memaklumin untuk mobil ini karena kita lihat dari pintunya aja empatnya udah berat Iya, berat banget. gitu ya. Gue juga kurang tahu, ntar coba kasih lihat ya Mas. Ini beratnya tuh berapa ya mobil Oke. ini sama CR-V turbo tuh kira-kira selisihnya berapa Oke. gitu. Nah kalau kita bicara head unit mobil tahun 2020 ini kayaknya sih belum ada untuk Apple CarPlay Mas. Ini belum ada. Belum ada Apple CarPlay atau Android Auto. Cuman mungkin kalau misalkan di coding atau di apa gitu ya Katanya bisa. Ha. bisa ya Mas ya. Ha. Itu harusnya sih bisa karena head unitnya sih udah cukup gede. Jadi kalau buat kalian buka Spotify atau kalian buka Google Maps, Iya. ini udah support banget. Nggak perlu ganti untuk head unitnya lagi gitu. Jadi pilihannya di sini tuh nggak terlalu banyak nih. Tekanan ban kita lihat nih, ini plusnya juga nih. Tuh tekanan bannya sekarang normal kan ya? Iya, normal. Berarti tadi ngebacanya agak salah.
Emang agak kempes dikit sih kalau kita lihat dari depan kiri itu 2,8 bar, yang depan kanan itu 2,0. Belakangnya sama nih 2,2 gitu. Cukup canggih sih mobil ini. Terus ini pendingin udara, ini panduannya, ini file, telepon, pengaturan, udah gitu aja. Head unitnya nggak ada apa-apanya lagi sih. Cuman udah cukup sih mas ya, head unitnya ya. Ini udah gede. Kalau misalkan kalian head unit sih menurut gue nggak perlu di-upgrade ya. Cuman kalian mungkin cari softwarenya atau orang yang bisa coding untuk support Apple CarPlay dan Android Auto, apalagi buat Netflix gitu mas ya, YouTube. Ini udah cukup gede banget ini. Nggak sih bentuknya gini? Kalau buat Netflix gitu nonton. Bisa sih mas, cuman biasa kayak kita nonton itu misalkan nonton di iPad atau apa ya, paling layarnya segini nih. Iya. Ya, atas bawahnya tuh kosong. Cuman ya kalau kalian mau ganti head unit apa masih segede gini gitu ya, bener ya. Bukan yang universal, ini mungkin harus bener-bener khusus buat wuling. Beda sama mobil biasa, mungkin yang pakai head unitnya tuh 7 inch atau 9 inch. Nah ini gua nggak tahu nih, ini pakai berapa inch nih. Ini mirip sebenarnya kayak ini mas, BYD Seal, pernah lihat gak mas interiornya? Tapi kalau Seal dia bisa diputar. Bisa diputar. Ya itu waktu gue liat, itu sih canggih banget ya. Mungkin mobil China sekarang yang paling canggih dan yang paling oke menurut gue mas ya, itu di BYD Seal. Iya di BYD. Karena gue juga liat modelnya oke, ya tenaganya oke, apalagi BYD Seal yang performance ya mas ya. Yang AWD ya? AWD itu 0-100 cuma 3,8 detik. Ya kalian bayangin 3,8 detik itu sih kencang banget. Kencang banget. Ya itu harganya di 700 jutaan. Sebenarnya ada sayangannya, cuman jauh lebih mahal. Ioniq 5N. Oh iya ya, itu harganya berapa? 1,3 1,4. Tapi itu lebih kencang setahu gue. Cuman dengan harga 2 kali lipat, ya gue lebih pilih BYD Seal mas ya. Karena modelnya sedan gitu. Dan harganya sekarang BYD Seal sih kalau gue lihat-lihat ya, yang performance 2024 ya masih di 600-an lah. Orang baru turun-turun mungkin di angka 50 juta, 60 juta. Cuman kalau kita lihat mungkin tahun depan pertengahan, apakah mobil itu bisa menyentuh harga 500 jutaan? Ya, kita nggak tahu ya. Berarti kalau misalkan bisa menyentuh angka 500 jutaan, ya hampir semua mobil China di Indonesia tuh harganya emang hancur. Iya, emang hancur. Ya, karena so far sih katanya kan dulu kan BYD Seal itu dia mobil top global mas ya. Penjualan terbanyak sedunia ya. Itu BYD Seal. Makanya sekarang gue suka banget sama BYD Seal. Modelnya emang oke gitu ya. Brandnya juga oke, model-modelannya kayak Dolphin, terus Atto juga masih oke. Itu harganya di sekitar 400 sampai 500 jutaan gitu. Oke, jadi yang mau tanya-tanya Wuling ini Wuling 15 Turbo tipe Lux tahun 2020 dengan kilometer 25.000. Ya, ini catatan masih bagus banget. Kita buka harga kredit khusus di 208 juta aja kalian udah dapat Wuling Almas ini gitu ya. Cuman kalau misalkan mobil China Wuling gini, itu DP-nya emang harus agak gede ya. Kalian nggak bisa DP minim gitu. Oke, jadi menurut gue cukup untuk video gue kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.